Ngobrol sambil ngopi. Aku tak nganu mateni kompor sih. Lu ngene iki lho nganggo ritek. Udah Bu, kompornya beres? Saya lihat layar itu nggak jelas ya, ini wis tuwek tenan. Oh iya toh, saya nggak kacamata ya. Tapi blur ora kocok. Begitu. Oke Bu. Fadila kopi juga Bu. Kopi Bu. Favoritmu apa kopinya? Waduh, nek aku ki mbuh ora ngerti. Nek nang kantor itu kan ada coffee maker gitu kan. Saya biasanya memang ya dari kopi biji itu loh, biji yang belum. Oh, serius berarti ya? Serius. Nah, rencananya kadang-kadang koncoku nggawa iki lho kopi robusta. Tapi kenyataannya wong bar iki terus dicampur iki dadi ora cetha. Wis jenenge kopi nak kabeh ngono. Istilah itu Bu, kaya ngono kuwi house blend. Nek terus ora jelas kuwi kopi apa nek sing penting enak. Kalau menurut saya UGM itu paket lengkap lah Bu, begitu. Mulai jadi kalau lainnya itu pekerjaan mungkin parsial ya. Parsial itu maksudnya begini, ada yang pekerjaan di lab hasil data yang diperoleh pekerjaan di lab, kemudian yang di lab itu dibandingkan dengan suatu simulasi begitu, yang mana bisa jadi untuk program studi selain di UGM itu dikerjakan oleh 2 mahasiswa masing-masing begitu. Tapi kalau UGM itu kita memang A sampai Z ngerti gitu ya Bu ya? Begitu dituntut untuk bisa ya. Kalau kamu tahu data labnya, kamu bisa mensimulasikannya seperti apa, seperti itu kan. Nah, mengapa saya memilih orang sebagai sumber glukomanan itu tuh dulu itu sudah lama sih sebelum saya S3 itu saya tuh menemukan suatu artikel begitu kan. Emang ada umbi seperti ini begitu mengenai porang begitulah yang menghasilkan glukomanan. Memang ada umbi yang seperti ini kok ya, seperti apa toh kok saya belum pernah menemuinya begitu di dalam kehidupan saya sehari-hari begitu. Terus begitu ada saya tahu informasi kalau porang itu waktu itu banyaknya di daerah Madiun begitu ya. Itu baru saya oh ini dulu ya yang umbi yang itu begitu. Ternyata memang ada kandungan yang tidak umum begitu loh, tidak umum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang untuk suatu umbi begitu kan. Kalau umbi biasanya itu kan memang sebagai sumber karbohidrat yang notabene kalau karbohidrat itu memang sumber energi begitu kan. Tapi ternyata kalau di porang itu ada senyawa lain yang notabene merupakan karbohidrat tetapi ternyata tidak kalau tidak bisa dicerna oleh usus manusia begitu Bu. Makanya kemudian yang glukomanan itu Bu, yang namanya glukomanan itu. Iya, yang namanya glukomanan itu begitu. Itu kalau nggak bisa dicerna terus apa gunanya buat kita Bu? Penelitiannya Bu Fadil itu. Nah, itu yang pertama itu adalah merupakan kalau dari segi kesehatan itu merupakan serat diet begitu ya Bu ya. Kenyang tapi kemudian Anda tidak mendapatkan energi dari apa yang kamu makan begitu. Oh, jadi intinya tuh kenyang tapi nggak gendut gitu ya Bu ya. Wah, ya cocok ini. Itu kalau
porang yang kemudian kita kenal itu sudah sejak lama dikenal di Jepang, di Cina begitu ya. Dan mereka adalah negara-negara yang memproduksi itu tadi glukomanan begitu dalam bentuk yang relatif murni yang kemudian memang dijualnya itu sebagai serat diet begitu. Cuman kalau di Indonesia sejauh ini memang untuk tanaman porang yang dibudidayakan itu kan tidak berakhir di produk dengan kualitas seperti mereka begitu. Terus yang orang kita dijual sebagai apa? Saya tahu itu memang kita masih ekspor sebagai chip begitu. Chip itu ya umbi porang yang kemudian dikeringkan begitu, itu yang dijual. Memang kalau dilihat memang ini sih Bu, dari segi teknologi pengolahannya kita masih jauh ya untuk bisa memperoleh glukomanan yang relatif murni. Jadi yang dilakukan para petani porang di Indonesia tuh kalau panen porang, terus sama mereka dipotong-potong, dijemur, terus langsung itu yang dijual sebagai produk gitu ya Bu ya, malah diekspor keluar dari Indonesia. Nanti mungkin diolah di luar negeri, terus glukomananya dijual lagi balik ke Indonesia gitu ya Bu ya? Iya, itu. Sajanya Bu, itu teknologinya susah nggak sih Bu untuk mendapatkan glukomananya? Kok sampai Indonesia tuh belum banyak pabriknya gitu loh Bu? Secara sekarang sedang dikembangkan ya, harusnya itu tidak susah begitu sih. Kalau dari penelitiannya Bu Fadil, sebetulnya itu teknologinya termasuk misalnya alat-alatnya itu bisa dibuat sendiri di dalam negeri nggak Bu? Bisa, iya, bisa lah, bisa. Karena kan kalau proses hidrolisis enzimatis padi itu kan sudah banyak dilakukan kan. Saya kemarin kan dasar pijakannya itu kan bahwa kita mempunyai chemical engineering tools begitu kan, ada transfer massa, ada kinetika reaksi. Nah itu yang kemudian kan yang kita bagaimana membedakan teknik kimia dengan prodi yang lain begitu kan. Jadi misalkan bagaimana kecepatan transfer massa pada saat ekstraksi glukomanan, bagaimana kinetika reaksi hidrolisisnya, itu yang kita tinjau. Bisa cerita ini suka dukanya gimana dulu Bu waktu ambil S3 di Teknik Kimia UGM? Ya banyak ya suka dukanya begitu. Banyak sukanya tuh Bu. Tapi banyak sukanya jelas Bu. Yang pertama itu adalah bahwa ya alhamdulillah ya waktu saya berproses doktor di sana itu kita kompak banget begitu dengan angkatan yang di atas ataupun angkatan di bawahnya begitu. Ya kita kan punya ruangan waktu di sana begitu kan, di mana mahasiswa doktor berkumpul di situ begitu. Memang cukup dekat begitu kan antara kita, sehingga kita juga mendengar bagaimana kakak angkatan kita begitu ya yang sudah ujian begitu, terus kemudian habis ujian masuk ke ruangan terus cerita-cerita ini begini. Aku mesti forum ngerasani dosen ya. Itu begitu, jadi kan kita oh ya begitu loh, maksudnya kalau untuk kita belajar begitu kan dari pengalaman mereka begitu, dan dari sampai kita punya klub arisan begitulah Bu kita. Itu angkatannya Bu Fadil yang 5 daerah dokter itu ya, ada 5 atau berapa Bu yang iya 5 kita. Ini Bu, kesulitannya apa Bu? Kesulitan yang mungkin nanti bisa jadi bahan pelajaran untuk junior-juniornya Bu Fadil gitu. Mungkin kalau dari ya karena kita harus ini ya Bu ya itu tadi kan tinjauan secara akademisnya juga harus lebih dalam, itu tadi yang kemudian menjadikan kita bekerja di lab itu kadang-kadang
ini kurang begitu. Begitu. Maksudnya kurang dari, harusnya dari, kalau substansinya harusnya lebih dalam lagi begitu. Itu yang kemudian menjadikan pekerjaan di lab itu harus ini dilakukan juga begitu. Iya, biasanya tuh malah mahasiswa S3-nya yang nggak puas sendiri gitu ya, promotornya udah nyuruh berhenti, mahasiswanya nggak mau berhenti. Penasaran banget gitu sama risetnya. Sekarang masih berlanjut nggak Bu risetnya tentang glukomanan? Setelah saya kembali ke UNS itu saya masih melanjutkan berkutat dengan glukomanan begitu. Kali ini memang saya kalau tidak utama sih kombinasikan dengan karabinan begitu. Terakhir 2 tahun ini saya mencoba untuk melakukan mikroenkapsulasi begitu untuk RBO, rice bran oil, dengan menggunakan karabinan dan glukomanan gitu. Berarti ini kombinasi antara Bu Fadil, Aridiana Susanti sama Verita ya? Nanti sesi berikutnya tuh 2 ibu-ibu itu. Gitu, iya. Itu kompak banget ya, dokter-dokter tekniknya UNS ini. Nah, yang saya pelajari dari UGM itu adalah bahwa jangan mempersulit mahasiswa. Kalau mahasiswa bisa dijadikan jalan untuk mereka itu melalui dengan kesulitan yang mereka hadapi, melaluinya itu dengan berbesar hati, dengan happy, dengan tanpa stres begitu. Kalau kita bisa membantu, mengapa kita tidak usahakan begitu? Karena saya lihat yang di UGM itu juga begitu. Demikian antara pengelola, antara pembimbing tesis, pembimbing disertasi juga demikian. Alhamdulillah kalau kesannya kayak gitu ya Bu. Tapi sebenarnya sih iya Bu, saya betul. Begitu. Kalau di UGM kayaknya peran adminnya tuh loh Bu yang gede banget ya. Nanti kalau untuk ini saya acungi jempol sekali Bu. Karena itu saya begini ya Bu, ya Allah, alhamdulillah teknik kimia UGM itu baik promotor, pengelola, dan tendik itu semua mendukung begitu. Suportif ya. Saya sampai kok bisa ya begitu. Ternyata ada yang punya kendala dan kita tidak Bu. Maksudnya selama saya sekolah itu tidak ada teman yang merasa begitu. Semuanya ingin konsultasi dengan promotor ya lancar-lancar saja. Mungkin ada tips Bu untuk para calon mahasiswa atau mahasiswa gimana membina hubungan baik dengan promotor? Ya, karena kita kan makhluk sosial begitu ya, jadi memang harus ada pendekatan sosial juga untuk mendapatkan hubungan yang baik begitu ya. Jangan menurut saya sih bahwa hubungan baik itu perlu dibina begitu. Maksudnya kita juga perlu mengetahui juga, apalagi kalau kemudian ini Bu, calon mahasiswa dokter itu dosen begitu ya. Itu kan tahu juga bahwa kesibukan dosen seperti apa begitu kan. Nah, jadi kalau urusan kemudian ada bahwa karena kesibukannya itu ada sesuatu yang terkendala, itu bisa dilihat kok gimananya begitu loh. Apapun itu permasalahannya akan ada jalan begitu Bu. Begitu. Dan jangan ditanggung sendiri. Jika kemudian dengan bercerita ke orang lain ataupun kemudian meminta saran dari promotor untuk bisa mendapatkan gambaran bagaimana menyelesaikan, lakukanlah begitu.
Sebetulnya kalau untuk program dokter karena ini kan kayak sekolah yang terakhir gitu ya Bu ya. Nah, kalau dari pandangan saya sih sebenarnya kalau dari sisi ilmunya itu mau belajar dimanapun tuh sama aja gitu ya Bu ya. Tapi mungkin salah satu keuntungan belajar di UGM itu adalah jadi jejaringnya itu loh ya Bu Fadil ya. Jadi kan kenal promotor, nanti kenal jejaringnya promotor. Terus teman-temannya juga dari berbagai universitas, berbagai latar belakang, kita juga jadi saling sharing jejaring. Nah sebenarnya ini yang penting banget untuk setelah lulus dokter, jadi menjadi pertimbangan kita milih program studi dokter di antara sekian banyak di Indonesia. Sekarang kan banyak ya Bu ya program dokter. Nah intinya, nah salah satu pertimbangannya mestinya bukan hanya soal ini nanti sesulit apa atau sehebat apa ilmunya gitu ya, tapi seberapa jejaring yang nanti para alumni itu bisa dapat gitu kan Bu. Kemudian mungkin pertimbangan yang kedua itu tadi sih, bahwa kalau yang saya alami itu adalah karena memang latar belakangnya kita memajukan Indonesia dengan mengolah bahan yang ada di Indonesia, itu yang mungkin sekolah di dalam negeri lebih tepat gitu ya, karena kita bisa melihat apa yang akan kita kembangkan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi sudah kenal banget dengan konteks risetnya ya Bu ya. Nanti kalau mau diaplikasikan kayak apa stepnya itu sudah banyak yang dilakukan selama riset disertasi. Nanti setelah lulus dokter untuk tahap berikutnya ke arah komersialisasi udah lebih dekat gitu ya Bu ya. Betul. Baik Bu Fadil, ini saya yakin tugasnya masih banyak juga Bu Fadil. Jadi kita akhiri dulu acara ngopi kita hari ini. Ya, terima kasih banyak. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu Fadil ya. Ya. Waalaikumsalam. Salam untuk teman-teman di UNS Bu Fadil. Ya.